selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi beberapa hari lalu saya habis jalan-jalan teman-teman pas weekend gitu, pergi ke sebuah tempat. Tempatnya itu ada di apa ya, itu kayak Bali sih gitu. Saya sebenarnya sih jalan aja gitu, pengen ke cafe yang memang katanya lagi happening banget, ya udah datang ke sana. Terus nggak expect kayak Bali sih, cuman pas nyampe ke sana kayak Bali ya udah. Itu bonusnya dan dinikmatin aja gitu apa teman-teman. Apa namanya, tempatnya enak, terus bisa healing juga, terus apa namanya, ya harganya juga sebenarnya sih nggak terlalu mahal ya, standar lah, standar, cuman memang jalannya ke sana karena nanjak jadi agak antri gitu teman-teman. Minggu ini adalah beberapa minggu yang berat gitu ya. Pasti kan semua orang tuh mengalami yang namanya the darkness of the soul. Bener gitu ya kata-katanya gitu. Justru kalau misalnya kita mengalami the darkness of the soul itu adalah apa ya? Itu adalah perjalanan kita menuju sesuatu yang lebih baik, jadi perjalanan spiritual yang lebih baik gitu. Apa namanya, kenapa sih saya pengen ngebahas ini gitu, itu selain untuk apa ya, pengen mengobati diri saya, pengen menghibur diri saya, dan pengen berbagi juga sama teman-teman gitu ya. Pasti kan setiap manusia itu mengalami titik terendah dalam hidupnya gitu. Tapi ini bukan titik terendah saya sih, sempat beberapa waktu lalu dulu banget saya mengalami yang paling rendah dalam hidup saya gitu, dan itu emang bikin kita itu kayak apa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak apa ya, kayak kita nggak punya semangat hidup, kayak semangat hidup tuh hilang aja semua, terus kayak apa ya, ya itu the darkness of the soul itu di saat kita kehilangan segalanya, tidak punya siapapun yang apa namanya, yang bisa diandalkan gitu teman-teman. Apa namanya, terus ya, dan saat itu kita butuh waktu untuk kita apa ya, bukan menikmati kesendirian atau menikmati apa ya, menikmati kejatuhan gitu, cuman ya apa ya, di situ kita kayak belajar aja gitu, belajar untuk bukan belajar apa ya, aduh gue kok susah ngomongnya dari you. Jadi pada saat ada the darkness of the soul itu, kayak yang dirasakan itu kayak apa ya, kita udah nggak punya harapan hidup, kita berasa pengen mengakhiri hidup kita, terus kita juga apa ya, ke depan itu nggak kelihatan apa-apa gitu, yang apa, kayak banyak penyesalan, terus kayak apa ya, cuman dari situ kita butuh merenung sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, terus kita vakum, nggak melakukan apapun gitu, dan setelah itu apa nih namanya, dengan sendirinya gitu kita terbentuk menjadi manusia yang lebih kuat, manusia yang tidak cengeng gitu, manusia yang udah apa ya, bisa sudah bisa melewati semua itu. Jadi pada saat ada sesuatu hal yang memang masalah gitu, masalah yang apa ya, masalah yang lebih berat sekalipun gitu, kita udah siap gitu dengan kondisi itu, karena kita pernah mengalami kejatuhan dan mental kita udah siap gitu. Nah iya teman-teman gitu, pasti apa namanya, ini di luar dari anxiety disorder, di luar dari panic attack gitu ya. Apa namanya, mungkin apa ya, saya juga jadi apa ya, jadi kayak ngerasa saya mengalami hal ini gitu, mungkin bukan saya yang mengalami hal ini, jadi memang apa namanya, saya bekerja di sebuah tempat dan memang kita punya satu tim gitu. Ada suatu hal yang terjadi, ini kan namanya resesi ya teman-teman, ada pengurangan karyawan banyak di mana-mana gitu untuk perusahaan startup, dan kebetulan saya kerja di startup teman-teman. Apa namanya, jadi sebelum ini terjadi gitu, saya tuh memang udah dengar kabar seperti itu gitu, dan memang cukup menguras energi saya juga sih teman-teman, kayak apa namanya, saya pikirin aduh gimana ya ke depannya gitu, terus kayak oh iya, saya bekerja sekarang itu bisa WFH gitu, dan saya bisa jaga anak saya gitu, tapi tetap dapat penghasilan juga gitu. Yang ada di pikiran saya ini terhadap pribadi saya dulu ya teman-teman, pribadi saya dulu gitu. Apa namanya, kenapa saya dulu ninggalin kerjaan saya yang di corporate terus pindah ke sini, yaitu karena memang saya pikir anak saya yang berkebutuhan khusus itu membutuhkan saya gitu, dia nggak bisa sama orang lain gitu, dan apa namanya, pada saat saya bisa dapat kerjaan yang apa, bisa WFH itu, saya seneng banget karena semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saya tidak dipusingkan dengan pembantu saya juga tidak dipusingkan dengan apa ya namanya, aduh kalau misalnya
apa namanya, kayak misalnya semua 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 kebutuhan rumah, bukan kebutuhan ya, semua kegiatan rumah bisa terlaksana dengan baik gitu. Terus tiba-tiba memang ada kejadian bahwa memang akan terjadi apa namanya, karena memang resesi di 2023 itu kabarnya seperti itu kan. Terus apa namanya, ya udah ada pengurangan segala macam, dan akhirnya apa namanya, di sana saya menyadari gitu bahwa ya nggak bisa sih, itu adalah kemelekatan dimana apa ya, ya Tuhan kan kemarin kasih saya waktu untuk saya bekerja WFH gitu kan. Terus apa namanya, sekarang mungkin udah saatnya lagi balik nih kerja. Tiap pagi ada kekhawatiran sih dalam diri saya, apakah nanti anak saya bisa gitu di rumah sama mbaknya gitu, atau entah seperti apa, belum kepikiran sih. Dan itu benar-benar menguras energi saya gitu teman-teman. Aduh, kalau misalnya saya kerja, anak saya gimana? Terus balik lagi sih saya kembali mikirin, kalau misalnya nanti pembantunya nggak kuat, saya harus mikirin lagi gitu, ganti pembantu segala macam. Itu sih yang saya pikirin. Terus kalau tiba-tiba dulu pernah ada kejadian, anak saya itu pas saya kerja gitu, tiba-tiba dia itu apa namanya, pengen keluar dari rumah. Terus udah gitu pembantunya itu nggak bisa nahan, akhirnya ada orang lewat gitu ya di luar komplek teman-teman. Terus dibawa sama si orang di motor ini, dibawa jalan-jalan. Akhirnya ketemu sama tetangga saya, terus tetangga saya langsung susulin, terus dibawalah Ryu itu sama tetangga saya. Terus tetangga saya telepon saya, ini saya pulang gitu. Dan di situ saya menyadari bahwa saya nggak bisa kerja jauh dari Ryu gitu. Apa namanya teman-teman, ya itulah yang bikin saya memutuskan untuk, kalaupun misalnya saya kerja, saya pernah berhenti kerja gitu ya, karena itu sih, karena menurut saya anak saya butuh. Terus memang ternyata sekarang sudah berbeda ya teman-teman. Saya sugestiin sama anak saya juga pernah coba beberapa kali ninggalin anak saya di rumah gitu, dan itu tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Dia tidak terjadi lagi hal yang saya khawatirkan dulu itu gitu. Dan memang mungkin sekarang dia udah 9 tahun, udah semakin besar gitu. Apa namanya, dia sudah tidak seperti dulu lagi yang cari-cari saya gitu. Jadi memang sudah agak mandiri. Dan apa sih, itu sih yang berat buat saya gitu. Apa namanya, ya harus punya anak spesial, tapi diserahin sama misalnya yang ngasuh atau pembantu itu. Kayaknya apa ya teman-teman, kok kayaknya jadi ibu kurang apa ya, saya kok nggak jadi ibu yang baik gitu, kayak gitu sih teman-teman. Padahal Tuhan udah titipin dia buat saya, apa saya harus jaga dia gitu. Tapi nggak kameranya ke ini anak saya. Jadi tapi saya pikir ya udah, nggak apa-apa gitu. Pasti apa namanya, di setiap kejadian itu pasti akan ada hikmahnya gitu. Dan saya jadi belajar dari situ. Dan mungkin Tuhan sudah kasih jeda buat saya berapa lama ini untuk bisa mengasuh anak saya. Dan sekarang saya harus balik kerja lagi, tiap hari berangkat pagi, semoga nggak pulang malam. Teman-teman, semoga dapat kerjaan yang memang apa ya, yang bisa nggak pulang malam juga, dan Sabtunya bisa libur, jadi tetap bisa quality time dengan anak saya yang si spesial. Tetap bisa terapi juga, antar dia terapi, tetap bisa antar dia hiking teman-teman gitu. Itu sih yang saya khawatirin. Aduh, hikingnya gimana, aduh terapinya gimana gitu sih. Semoga ya teman-teman, minta doanya teman-teman. Dan apa namanya, dan ini juga apa sih yang bikin saya nggak bisa tidur, yang bikin saya kepikiran tuh, kita punya tim gitu. Dan timnya itu memang apa ya, mungkin mereka juga punya kebutuhan masing-masing seperti apa gitu. Itu saya yang karena memang ada beberapa teman yang ngedadak selesai gitu karena kontraknya nggak diperpanjang gitu. Itu sih yang kayak penyampaiannya saya bingung kemarin itu. Saya sempet dan apa namanya, kayak feeling guilty gitu, dan sempat semalam kayak nggak bisa tidur gitu. Kalau untuk di sayanya sih masih aman teman-teman, cuman ya tetap namanya tim, dan mereka udah jadi bagian dari kita gitu, jadi pasti kepikiran gitu. Nah, gimana teman-teman semua saat ini, perkembangannya apakah baik-baik aja teman-teman? Apa saya cuman pengen berbagi aja sih, dimana apa ya, ya itu balik lagi pada saat kita sudah mengalami the darkness of the soul, masa-masa tergelap dalam hidup kita gitu. Pada saat kita
mengalami suatu masalah, even itu berat, ya kita bisa bangkit lebih cepat gitu, kayak yang saya rasakan sekarang gitu. Cuman butuh waktu mungkin 1 malam 2 malam untuk saya berpikir, abis itu saya bisa kembali gitu. Dan itu tidak banyak menguras energi karena saya sendiri sudah bisa memaintain diri saya sedemikian rupa, biar saya tidak biar tidak terlalu banyak energi yang terbakar terbakar, biar tidak terlalu banyak energi yang terkuras gitu. Dan jadi saya tetap bisa kembali pulih secara baik gitu. Semangat teman-teman semuanya, thank you for watching, di subscribe channelnya, dan bye bye.